tidak pernah ada satu suara yang terlalu kecil untuk didengar, karena setiap suara memiliki arti yang sama. Adik sanak mari berdemokrasi di Ican Podcast. Adik sanak mari berdemokrasi di Ican Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman pemilih. Kembali lagi di podcast KPU Kota Bengkulu, ruang bincang tempat kita mengulik berbagai sisi dunia kepemiluan, tentu saja dari narasumber-narasumber yang berkompeten dan berpengalaman di bidangnya. Episode kali ini spesial banget karena kita akan membahas tema yang menarik, yaitu awasi pemilu dan jaga demokrasi. Topik ini nyambung banget sama era digital ya, dimana banyak tantangan-tantangan baru sekaligus tantangan sekaligus peluang untuk demokrasi kita. Tentu saja agar obrolan ini semakin berbobot, aku nggak sendirian, sudah hadir bersama aku di sini narasumber yang luar biasa. Beliau adalah seorang lawyer dan kurator kepailitan, sekarang menjabat juga nih sebagai ketua DPP Kamsri dan sedang menempuh pendidikan doktoral hukum. Langsung aja kita sapa. Selamat datang Pak Aldi Setiawan Pratama ya. Yeah. Selamat datang, Pak. Ya, terima kasih ya Pak udah nyempetin hadir di podcast KPU Kota Bengkulu ini. Gimana Pak kabarnya Bengkulu, gimana, macet nggak tadi di jalan? Ya, alhamdulillah baik. Tadi kita dari pagi, jadi ada agenda-agenda sebelumnya. Alhamdulillah nggak macet ya. Tapi ya sejauh ini agendanya masih aman, dan kebetulan kita juga dalam semangat yang luar biasa pada hari ini. Oke. Sebelum kita masuk ke topik yang lebih serius, kita mulai dulu dari pertanyaan-pertanyaan yang umum aja nih Pak. Kita tahu bahwa regulasi hukum pemilu itu ibarat supaya demokrasi itu berjalan dengan tertib, Pak. Pertanyaannya adalah apakah hukum pemilu kita saat ini sudah cukup responsif atau justru reaktif dalam menghadapi era digital? Karena kan zaman terus berkembang gitu ya Pak. Apakah regulasi kita itu masih relevan atau justru mesti dikaji ulang lagi? Ya, kalau hukum itu tentunya kan merupakan sarana ataupun merujuk pada kepentingan perjalanan suatu bangsa. Ada Guillaume itu yang menyebutkan begini, salus populi suprema lex. Jadi hukum tertinggi itu adalah kepentingan masyarakat. Kepentingan masyarakat merupakan hukum tertinggi. Jadi perkembangan suatu masyarakat itu harus kemudian dikejar sama hukumnya. Jadi pada hari ini kita memasuki era digitalisasi. Kemudian apa yang sebelum memasuki era ini tentunya hukumnya juga tidak seperti ini, ataupun instrumen hukumnya tidak mengatur seperti ini. Bagaimana mungkin instrumen hukum mengatur hal yang memang tidak berkembang di masyarakat. Nah, atau era digitalisasi sekarang telah masuk pada wilayah yang sudah sangat pesat berkembang di masyarakat, dan bahkan hampir seluruh masyarakat itu memiliki smartphone ya. Jadi saya pernah berbicara dengan akademisi dari Universitas Pertahanan begitu. Jadi masing-masing masyarakat Indonesia memiliki 300 juta smartphone ya, lebih begitu. Jadi dibanding masyarakat kita yang tidak sampai 300 juta, artinya ada beberapa masyarakat itu yang memiliki yang memiliki 2 bahkan 3 handphone begitu. Jadi ya memang hukum di Indonesia pada hari ini pada memasuki era digitalisasi cenderung, kalau menurut saya, relatif sudah diatur. Tetapi apakah kemudian maksimal? Tentu masing-masing isu banyak yang berkembang di masyarakat, dan belum semuanya itu terakomodir ataupun belum semuanya diatur, ditegakkan mungkin secara maksimal dalam dunia penegakan hukum kita. Sehingga
masih ada hal-hal yang mesti kemudian dikaitkan dengan perkembangan situasi masyarakat atau perilaku daripada masyarakat itu sendiri. Jadi semacam misalkan sangat sulit untuk kemudian membuktikan yang namanya black campaign. Bagaimana kemudian itu masuk pada wilayah Bawaslu ataupun masuk dalam ranah pidana. Cenderung kita sangat terbiasa kalau melihat media, di khususnya Instagram, itu hal-hal yang mungkin sifatnya negatif yang berkembang di masyarakat, tetapi jalan-jalan aja tuh, maksudnya enggak ditegakkan juga, maksudnya masih berkembang juga begitu, sehingga hukum boleh kemudian mengatur sedemikian rupa perkembangan masyarakat, tetapi juga mesti diimbangi dengan penegakannya. Dia juga mesti kemudian ditegakkan secara adil agar tidak tumpul ke salah satu pihak. Gitu. Oke. Kalau berbicara di era digital ini Pak, ada namanya kebebasan berekspresi. Tapi kan pada saat pemilu, demokrasi, pada saat tahapan pemilu itu kan genting sekali ya waktunya. Harus ada kebutuhan regulasi yang ketat. Nah, gimana itu Pak? Menjaga keseimbangan atau menjaga titik tengahnya antara ada yang namanya kebebasan berekspresi karena kita di era digital, sama dengan penyelenggara itu butuh regulasi yang ketat untuk menjaga agar pemilu itu tetap tertib. Begini, kebebasan berekspresi itu kan tidak melulu kemudian mesti diartikan sebebas-bebasnya, bahkan senegatif-negatifnya juga begitu. Kita sejak dini juga diajarkan kaitannya dengan perilaku yang baik, belajar budi pekerti dan sebagainya, sehingga kita punya referensi untuk kemudian melakukan suatu tindakan sehari-hari, termasuk itu kebebasan ekspresi kita pada saat kontestasi kepemiluan, baik itu pilpres, pilkada maupun pemilu legislatif. Kita sebagai tim ses begitu misalkan, atau kita sebagai pendukung saja, sebagai pemilih kita mendukung salah satu kontestan begitu, kita mengekspresikan hal-hal yang menurut saya ya berkembang dan tumbuh di masyarakat. Jadi memang saya cenderung support dari KPU untuk kemudian mengatur regulasi yang memang pro terhadap norma perkembangan di masyarakat, tetapi juga bukan kemudian KPU menyimpangi atau melampaui daripada nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Misalkan masyarakat kita juga kan ramah tamah, dan kemudian juga KPU artinya menjaga keramah-tamahan tersebut, misalkan untuk tidak saling menyerang secara personal, bahkan itu bisa melampaui atau kontraproduktif terhadap perkembangan masyarakat yang positif begitu. Jadi ya berangkat dari itu tadi, kalau menurut saya dari nilai yang berkembang di masyarakat itu aja yang kemudian menjadi sumber daripada peraturan yang akan dibuat oleh baik itu di tingkatan peraturan KPU maupun undang-undang sekalipun. Gitu. Jadi regulasi yang harusnya dibuat sama pemerintah itu harus diadopsi dari norma-norma atau nilai-nilai yang sudah hidup lama di masyarakat gitu. Nah, dinamika perubahan zaman itu terus berlanjut ya Pak, terus menerus dengan cepat berubah. Jadi otomatis regulasi juga harus cepat diperbarui agar tetap relevan. Nah, kalau regulasi nggak cepat beradaptasi, kira-kira resikonya apa Pak terhadap legitimasi pemilu ke depan? Ya begini, kalau regulasi tidak beradaptasi sama aja dengan sebuah negara tanpa hukum misalkan begitu kan. Jadi negaranya adalah anarkis, ada penduduknya tapi tidak ada pemerintahan misalkan begitu, karena hukum itu adalah simbol daripada atau instrumen daripada pemerintah untuk menegakkan ketertiban daripada masyarakat.
negara yang kemudian akan beradab itu adalah negara yang menjunjung tinggi hukumnya, sehingga ketika berbicara apa kemudian konsekuensi atau implikasi daripada tindakan masyarakat yang tidak diatur oleh hukum, sehingga tindakan masyarakat tadi menjauhi atau mengingkari norma yang berkembang di masyarakat, hukumnya tidak mengatur itu, maka kepemiluan kita akan tentunya tidak melahirkan kepemimpinan yang baik. Pemimpin-pemimpin kan banyak, baik tingkatan kota, kabupaten, kemudian provinsi, dan juga pusat RI begitu. Jadi bagaimana mungkin suatu wadah untuk kemudian kita mencari pemimpin terbaik kita, kemudian sistem kepemiluannya rusak begitu. Kita bisa dapat simpulkan sejak awal, maka yang lahir adalah pemimpin-pemimpin yang tidak baik atau rusak juga. Oke. Sekarang kita bicara jejak digital atau track record gitu Pak. Karena kan banyak kata orang kalau masa kampanye, kita lihat nih track recordnya para calon pemimpin. Sekarang jejak digital kan itu udah kayak cermin ya, bisa kita akses di sosial media. Menurut Bapak, apakah jejak digital ini bisa dijadikan instrumen hukum formal dalam seleksi calon pemilu, atau sebenarnya tidak Pak? Itu cuman sekedar kayak referensi lah untuk masyarakat untuk menilai, atau bahkan bisa dimasukkan ke dalam regulasi yang lebih formal? Ya, kalau hal yang lebih formal saya kira memang benar, semuanya mesti diatur oleh hukum ya begitu. Tapi juga sebuah negara itu juga apabila juga sudah melampaui itu akan totaliter juga, artinya tidak baik juga. Menjadi referensi bagi saya perlu, mungkin sangat perlu, karena kita kan mencari pemimpin yang memiliki karakter yang kuat, perilaku yang baik. Tentu itu mesti dijadikan referensi, dan saya kira mungkin KPU juga lebih paham terhadap bagaimana kemudian ini dikemas dalam bentuk yang tidak benar-benar mengatur secara hukum formal, kecuali ada hal-hal yang sifatnya itu sangat signifikan buruknya. Misalnya adanya orang tersebut pernah ada jejak digital yang kemudian merujuk kepada makar. Itu mungkin dapat dijadikan aturan hukum secara formalnya. Tetapi ketika ada hal-hal yang sifatnya masih di luar daripada tindak pidana, maksudnya setidaknya secara perilaku yang tidak baik, itu dijadikan referensi saja bahwa memang pemimpin tersebut itu pernah melakukan suatu tindakan yang tercela, mungkin kan kemudian dispesifikin lagi dan sebagainya. Tetapi tetap ada ruang-ruang privat yang kemudian tidak boleh kemudian dimasuki oleh hukum ataupun negara begitu. Jadi ada ruang privat, tetapi ketika itu menjadi referensi untuk pemilih dan itu pro terhadap atau mengarah terhadap terpilihnya pemimpin yang baik, itu kemudian diatur saja. Kecuali tadi ya, maksudnya ada hal-hal yang sangat signifikan, misalkan dia kemudian pernah kedapatan makar, mengisi kemudian atau menyebarkan, kalau dulu dalam BlackBerry broadcast, kalau sekarang misalkan dia buat story begitu, nah itu ya kalau menurut saya akan tidak baik ya kalau misalnya dipilih pemimpin seperti itu, sehingga harus diatur. Tapi balik lagi ke masyarakatnya ya Pak, untuk menilai itu. Betul, tetap kita kan kembalikan semuanya ke masyarakat, tetapi pemilihnya adalah masyarakat. Tentu saja publik ini punya hak ya Pak untuk tahu rekam jejak calon. Tapi bagaimana caranya menyeimbangkan dengan prinsip-prinsip, ada namanya prinsip non-diskriminasi, dan juga ada hak rehabilitasi hukum bagi calon yang mungkin di masa lalu itu pernah terjerat hukum. Itu gimana cara menyeimbangkannya? Ya, kalau rehabilitasi dan juga non-diskriminasi saya kira beriringan ya. Artinya ya setiap orang juga
memiliki masa lalu yang kemudian bisa menjadi pembelajaran ataupun yaitu bagian daripada dirinya. Artinya sampai dengan sekarang kalau menurut saya sudah dipraktekkan ya dalam sistem kepemiluan bahwa untuk kontestan yang pernah dijatuhi hukuman pidana, kalau tidak salah di atas 5 tahun begitu, itu wajib kemudian mengumumkan bahwa dirinya adalah mantan narapidana. Dan non diskriminasi serta rehabilitasi itu pun kita sebagai negara yang tingkat toleransinya tinggi pun kalau menurut saya juga mesti mengedepankan pandangan-pandangan yang positif sejauh memang apa yang disajikan oleh kontestan tersebut adalah hal-hal yang juga positif juga. Nah, itu juga sangat bergantung nanti kepada masyarakat. Tetapi cenderung kontestan seperti ini akan menjadi sasaran empuk lah bagi lawannya, atau setidaknya mungkin pemilih daripada lawannya. Ya cenderung pastinya akan black campaign atau negative campaign dan sebagainya untuk kemudian agar kontestan ini tidak terpilih. Tetapi setidak-tidaknya kalau kita satu sisi kan juga mengatur kaitannya dengan regulasi-regulasi bagaimana kemudian kampanye yang benar dan sebagainya. Nah, untuk kontestan yang agar kita pro terhadap prinsip non-diskriminasi dan juga rehabilitasi, maka tadi dari kontestannya sendiri itu juga menunjukkan bahwa adanya perubahan sikap yang baik, jauh daripada masa lalunya, sehingga dia pun dapat meyakinkan kontestannya. Dan masih banyak ada kok yang terpilih juga kan begitu. Dan prakteknya juga kita sudah lihat. Balik lagi semuanya harus mengacu pada hukum ya Pak, peraturan yang berlaku. Kalau kita bicara tentang black campaign, itu masalah klasik banget ya, masalah pemilu yang udah lama banget terjadi. Dalam praktiknya, kenapa black campaign ini lebih sulit untuk dijerat hukum dibandingkan dengan masalah administratif lainnya? Iya, karena memang ada ruang-ruang yang memang sulit untuk kemudian dibuktikan. Memang kalau dalam penegakan hukum itu tidak kemudian serta-merta bisa ditegakkan secara cepat ya. Terus juga ada batas waktu juga kalau tidak salah untuk laporan black campaign, sehingga ketika kalau nggak salah sangat singkat ya, 7 hari ya. Jadi ketika ada suatu orang ataupun kelompok yang melakukan black campaign, itu pihak lainnya mesti melaporkan sesegera mungkin itu ke Bawaslu untuk kemudian ditindaklanjuti. Di saat yang sama juga pastinya ada namanya orang hukum, biasanya kalau mau melaporkan begitu kan pasti ada perdebatan apakah unsur yang terpenuhi, kan kita laporkan dalam konteks ke Bawaslu apakah kemudian kita pidanakan saja. Nah, sementara referensi atau pengumpulan laporan-laporan tersebut atau tindakan atau fakta yang terjadi di lapangan itu terjadinya tidak sebentar, karena adanya laporan-laporan dari anggota masuk kemudian ke mungkin tim hukumnya ya dalam peserta pemilu tersebut, sehingga sangat sulit untuk kemudian dengan waktu yang sesingkat itu untuk dibuktikan gitu, sehingga mungkin cenderung ke mungkin laporan pidana ya, yang terjadi juga banyak juga kan laporan pidana saja gitu kan, kita lari ke ITE dan sebagainya. Oke, itu PR juga ya untuk Bawaslu, untuk KPU. Betul. Untuk memberantas black campaign. Betul. Oke, kita geser dikit ke isu sistem pemilu nih Pak. Ada yang namanya sistem proporsional terbuka, yaitu yang kita pakai saat ini. Tapi sering dibilang adil nih karena memberi ruang keterwakilan rakyat. Tapi ada juga yang menilai sistem ini justru membuka celah politik uang, manipulasi digital dan lain-lain. Gimana pandangan Bapak terhadap hal ini? Ya, kalau menurut saya pasti akan terjadi politik uang yang masif ketika
kita menggunakan sistem proporsional terbuka seperti sekarang ini. Ini memang kita lihat saja gitu kan pada prakteknya, dan juga sudah banyak kok contohnya yang terpilih gitu. Kalau nggak pengusaha ya anaknya pengusaha, atau ya yang tingkat popularitasnya tinggi, sehingga yang dipertontonkan itu atau hal yang dijadikan pertimbangan dalam memilih pemimpin pada saat pemilu itu akan sangat minim melihat idenya ataupun kompetensinya ataupun tingkat atau kapabilitas daripada seseorangnya. Kalau tidak dia ya tadi saya sampaikan bahwa sangat banyak juga sekarang pengusaha yang juga menjadi politisi ataupun anaknya setidaknya untuk menjadi pejabat begitu kan. Terus ataupun ya artis atau tingkat popularitas yang sangat tinggi. Nah, memang kalau menurut saya ini agak cenderung sulit sistem ini untuk memilih pemimpin yang baik. Walaupun bisa dilihat dari sisi lain, ini membuka ruang yang seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat untuk dapat dipilih. Tetapi kita lihat bahwa kita juga membuka seluas-luasnya kaitannya dengan kecurangan, kaitannya dengan calon-calon pemimpin yang hadir pada saat didaftarkan menjadi kontestan daripada pemilu. Kita lihat sangat minim mungkin sekarang aktivis ya, kemudian mencalonkan diri, cenderung paling mentok ya kalau tidak menjadi Katimses, ketua Timses begitu kan, atau Timses, atau menjadi ya penggerak massa saja begitu. Sehingga mereka yang sudah terlatih untuk kemudian memimpin baik secara teori maupun praktek malah justru tidak ada ruang sama sekali untuk mengaplikasikannya, begitu sih. Oke. Kalau untuk penyelenggaraan pemilu, kita sampai saat ini selalu terus mengkaji bagaimana sistem yang paling ideal untuk dilaksanakan di 2029. Nah, menurut Bapak, desain sistem pemilu yang seperti apa sih Pak yang bisa meminimalisir kecurangan sekaligus bisa menjamin kesetaraan bagi semua peserta, disabilitas, masyarakat adat, atau masyarakat marginal lainnya? Ada nggak Pak desain yang menurut Bapak idealnya seperti ini penyelenggaraan pemilu 2029 itu dilaksanakan? Ya, kita kan pada hari ini memasuki tahap ya evaluasi sistem kepemiluan. Jadi pemerintah juga sebenarnya sedang mengkaji ini, reformasi kaitannya dengan sistem pemilu maupun partai politik dan sebagainya. Karena tadi kita melihat sistem yang kita gunakan ini cenderung ketika kita evaluasi bahwa banyak hal yang sebenarnya tidak baik dan tidak sesuai dengan apa yang dulu dikehendaki oleh pembuat regulasi ataupun oleh masyarakat ketika memilih sistem seperti ini. Malah justru kita melihat kita jauh mundur ke belakang, walaupun secara demokrasi kita terlihat bahwa sangat modern gitu, kita jadi memilih secara langsung dan sebagainya. Tetapi kan lagi-lagi kita lihat bahwa sistem demokrasi ataupun sistem kepemiluan itu merupakan alat untuk kemudian kita bernegara, kita memilih pemimpin dan sebagainya. Kalau memang ternyata ada kekurangan daripada sistem tersebut, ya kita evaluasi. Desain misalkan bicara, ya tentunya yang menjadi persoalan bagi saya adalah dari partai politik itu sangat minim kader-kader yang sifatnya itu berangkat dari aktivis ya, maksudnya kaderisasi di partai banyak nggak jalan. Oligarki di partai politik itu sangat masif. Kita lihat aja dari baik tingkatan kabupaten, kota, provinsi sampai bahkan ke pusat, itu ya itu saja begitu. Jadi aktornya begitu. Begitu juga anggota legislatif yang kemudian terpilihnya, karena memang mereka sudah terpilih, gampang untuk mereka untuk terpilih lagi juga, sehingga mereka pasti akan dicalonkan lagi juga oleh partai politiknya. Sehingga tadi
regenerasi atau generasi baru yang masuk ke partai politik tersebut itu masih jauh agar untuk kemudian sampai ke depan ataupun sampai jadi pemeran utama, sehingga sistem kepemiluan ataupun desainnya kalau menurut saya ya memang cenderung proporsional terbuka. Ini mesti dievaluasi bagi saya, apakah kemudian sistem proporsional tertutup atau semi tertutup, ya itu memang mesti dikaji lagi dan akan dikaitkan nanti dengan regulasi-regulasi yang lain juga. Kalau bisa juga kita ada harmonisasi undang kaitannya dengan kepemiluan, baik itu undang-undang partai politik, kemudian ataupun omnibus law ya sekalian. Itu masuk semua tuh, misalnya partai politik, kemudian ya sistem kepemiluan mengatur juga. Jadi partai politik ada ADRT, tetapi ada lagi nanti undang-undang partai politik yang kemudian mengatur kaitannya dengan misalnya masa kepemimpinan ketua umum partai politik. Itu mesti dikaji. Maksudnya jangan sampai kemudian suatu partai itu sangat kekuasaannya terus menerus gitu, agar terus ada generasi baru, agar partai politik itu terus berkembang jauh lebih modern ke depannya dan melahirkan pemimpin-pemimpin yang baru. Kemudian pembatasan periodisasi juga mesti dilakukan di DPR gitu. Jadi di kota, kabupaten, provinsi maupun pusat itu mesti dibatasi. Ada yang menanyakan ketika apakah sistem ini baik atau tidak. Bagaimana dengan anggota DPR yang ternyata baik kerjanya? Ya kita berbicara dengan pencegahan. Bagaimana ketika anggota DPR tersebut tidak baik? Karena ketika kita menemukan anggota DPR yang baik juga, ketika memang dari anggota DPR tersebut tidak memiliki kesempatan lagi untuk kemudian dipilih, dia bisa dipilih dalam bentuk lain kok, jabatan lain. Kan masih banyak tuh jabatan. Ketika dia di kota, kabupaten, provinsi maupun pusat, dia akan terus berjenjang. Atau bahkan dia akan ke eksekutif baik tingkat kabupaten, kota, provinsi maupun pusat. Ini yang dikhawatirkan oleh sebagian orang yang ingin mempertahankan bahwa tidak ada pembatasan periodisasi di tingkatan legislatif. Kalau saya cenderung mesti dibatasi, adanya harmonisasi, ini ngomongin desain, harmonisasi sistem pemiluan, undang-undang partai politik, undang-undang sistem pemilu, kemudian kaitannya dengan regulasi-regulasi penunjang juga, itu mesti mengikuti. Gitu. Oke. Nah, kalau ada pesan untuk masyarakat gitu Pak, pesan atau harapannya untuk masyarakat agar masyarakat itu lebih aware, lebih peduli dan turut mengikuti, mengawasi demokrasi kita. Ya, pesan untuk masyarakat ya kalau dari saya harapannya ya masyarakat dapat mengikuti seluruh perkembangan situasi politik dengan ya dibantu juga dengan kaderisasi ataupun sosialisasi partai politik itu juga mesti berkembang ke tengah-tengah masyarakat, jangan hanya pada saat momentum kepemiluan saja. Jadi seperti dulu aja, kalau dulu kan ketika Orde Baru bukan berarti kita agar mundur jauh ke belakang, tetapi iklim daripada kepemiluan ataupun politik itu terus hadir juga di tengah-tengah masyarakat agar pemahaman masyarakat mengenai politik, mengenai memilih pemimpin yang baik itu terus berkembang dan dapat juga dipertanggungjawabkan ketika pada saat waktunya untuk memilih, karena kita ini tidak bisa lepas dari yang namanya politik. Jadi masyarakat juga mesti memahami kalaupun memang ada kekurangan yang terjadi di masyarakat, ya jangan diam, ya bentuk kelompok-kelompok kecil untuk kemudian ya berdiskusi juga dan sampaikan kepada kekuatan lain misalkan atau kelompok lain yang jauh lebih dekat juga, ataupun sampaikan juga ke pejabat sekalian. Ini Pak Presiden udah ngomong loh, jadi pejabat mesti inklusif, pejabat mesti turun, jangan nunggu masyarakatnya tumpah ruah dulu ke jalan. Jadi jangan sampai sombong, jadi pemimpin pun ataupun pejabat jangan sombong lagi sekarang masyarakat, turunlah, karena di sanalah tempat pejabat itu berasal, sehingga dia harus terus kembali pulang ke masyarakat sebanyak mungkin gitu.
Oke, terakhir nih Pak, kalau bisa dirangkum jadi satu kalimat sederhana nih Pak, apa prinsip hukum yang menurut Bapak jadi syarat mutlak agar pemilu ini benar-benar bisa bermartabat dan adil? Prinsip hukum agar bermartabat yang adil ya. Ya, bersih mungkin. Oke. Satu kalimat. Oke, harus dijalankan dengan bersih, Bersih gitu ya semua. Pak. Oke, Bersih. Oke, luar biasa sekali obrolan siang ini ya Pak. Terima kasih banyak Ya, terima sudah kasih, Mbak. memberikan banyak pandangan ke teman pemilih yang ada di rumah. Ya, terima kasih. Ya, semoga bisa membuka perspektif baru dan menambah wawasan teman pemilih di rumah. Karena waktu kita terbatas, mungkin diakhiri sampai di sini. Terima kasih ya Bapak ya. Terima kasih banyak, ya. Oke, untuk teman pemilih jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan X dan TikTok KPU Kota Bengkulu, dan jangan lupa juga subscribe, komen, dan like podcast ini. Saya Pinti Sahri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.